Program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk mencapai kedaulatan pangan harus didukung secara komprehensif dari semua sektor, baik dari sisi produksi maupun pemasaran atau distribusinya. Air merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dalam proses produksi pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu, investasi di bidang prasarana dan sarana pengairan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mencapai kedaulatan pangan. Penyediaan irigasi air dari hulu sampai dengan hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang mewadahi, seperti bendungan, saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan seterusnya. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Maka, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban pengelolaan dan mempunyai kewenangan terhadap saluran irigasi di 41 daerah di Yogyakarta. Saluran irigasi di daerah istimewa Yogyakarta dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan budidaya pertanian rakyat yang umumnya berupa budidaya tanaman pangan, semisal padi atau palawija, perikanan dan perkebunan semisal tebu. Kalau bicara saluran irigasi, secara fungsi adalah sebagai saluran membawa dari sumber air yang disalurkan sampai petak-petak tersier. Diawali katakanlah di sini ini Bendung Kamijoro, kemudian di saluran pembawa itu ada saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, kemudian kuarter sampai akhirnya ketika itu sisa kena di saluran pembuang. Sehingga fungsi adalah membawa air dari sumber air ditujukan pada daerah-daerah pengguna di petak-petak tersier. Ya seperti saya sampaikan bahwa fungsi adalah sebagai sarana pembawa air dari sumber air kepada para pengguna, utamanya adalah masyarakat petani tanaman pangan yang berada pada petak-petak tersier yang ada di wilayah masing-masing. Kalau saluran irigasi di DIY utamanya tadi sampaikan bahwa itu pembawa air untuk sampai pada tujuan. Namun ketika pada era sekarang sudah muncul fenomena selain untuk sarana irigasi pertanian untuk maupun perkebunan bahkan peternakan, sekarang sudah muncul fenomena saluran irigasi dipakai untuk budidaya ikan darat dengan jaring sekat. Walaupun aturan yang lama memang belum bisa, karena di Perda 6 2010 dilarang menghalangi jalannya air dalam bentuk apapun. Namun di Perda yang baru PPSI itu juga menganalkan ketika pada tempat-tempat tertentu dimungkinkan bisa dipakai untuk budidaya perikanan darat dengan jaring sekat, tapi harus ada izin. Sementara bisa, karena di situ sudah bisa biara ikan, kemudian timbul wisata, akhirnya ada bangkitan ekonomi di situ. Terkait dengan edukasi ya, bahwa kadang kita saat sosialisasi pada masyarakat petani, ketika kita ada suatu pekerjaan, tentunya kita diawali dengan sosialisasi, disitulah salah satunya. Kemudian kita ada rutin pertemuan dari P3A dan GP3A atau IP3A itu tiap akan masa tanam, tiap bulanan kita ada pertemuan tata pengaturan SDA. Disitulah kita bisa dialog, diskusi, kemudian sekaligus kita memberikan sosialisasi dan pendidikan atau edukasi pada masyarakat petani terkait dengan penting dan fungsinya adalah saluran irigasi. Dalam menghadapi keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Sesuai hasil EPAXI, masih diperlukan peningkatan terhadap beberapa jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY.
Secara hasil evaluasi teman-teman yang di kami masih ada beberapa yang harus kita tingkatkan, utamanya ketika di saluran-saluran tersier kita. Bahkan tersier kita ada beberapa yang masih saluran bujur tanah, kemudian kita tingkatkan menjadi saluran yang berbentuk lining seperti ini. Bahkan kami juga ada beberapa daerah dengan kondisi yang awalnya adalah tidak bisa diairi, kemudian perubahan sana lokasi akhirnya bisa diairi, sehingga disitulah untuk peningkatan saluran irigasi kita. Kami ada 41 daerah irigasi semuanya, baik dari Kulon Progo sampai ke Gunung Kidul. Itu terdiri dari 41 itu tadi, 35 daerah irigasi itu adalah lintas. Bentuknya ada wilayah A, irigasi sampai wilayah B. Kemudian yang 6 itu utuh, 1000 hektar lebih dalam satu kabupaten. Itu ada dimulai dari Kulon Progo itu Sapon, kemudian Bantul itu Kamijoro ini, kemudian Pendowo yang tadi kita cek sana, kemudian ada di Blawong, dan ada 2 daerah irigasi yang lebih dari 1000 hektar dalam satu kabupaten, itu di Gunung Kidul, Simo, dan Payaman. Maksud dari tujuan peningkatan ya dalam rangka kita untuk meningkatkan daya dukung hasil tanam, karena kita akan menyediakan airnya. Karena salah satu pendukung tanaman pangan itu kan kami yang melayani airnya sebagai sarana untuk mendukung itu, sehingga ketika kami peningkatan itu dengan harapan yang mendukung ketahanan pangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta utamanya. Untuk pembiayaan kita ada beberapa variasi, ada DAK itu pusat, itu untuk rehab yang besar, kemudian ada perbaikan dan berkala itu dari APBD DIY, kemudian ada sekarang dana keistimewaan, utamanya sekarang masih dalam taraf 2022-2023 ini adalah di diskup tersier, sehingga dana kita bisa lewat pusat dengan DAK, lewat APBD maupun dengan dana keistimewaan yang ada di daerah Jakarta. Ya awalnya tentunya harus diawali dengan perencanaan dan kita melibatkan masyarakat, utamanya petani dan P3A. Dari perencanaan kita desain seperti apa yang dimaui masyarakat, kemudian secara teknis akan seperti apa. Baru dari desain itulah nanti akan kita ajukan untuk anggaran pelaksanaan fisiknya. Kegiatan peningkatan saluran irigasi ini bermaksud untuk meningkatkan kondisi dan fungsi dari jaringan irigasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja sistem irigasi. Upaya peningkatan saluran irigasi ini dilaksanakan dengan merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat, dan dunia usaha, serta pengembangan jejaring informasi saluran irigasi. Ya target kita, karena kita pada posisi melayani irigasi, tentunya saluran irigasi kita bisa berfungsi secara optimal, secara baik dan secara maksimal. Itu target kami. Strategi kami untuk terkait dengan program itu di 2022 ini tadi kami sampaikan selain dan DAK, APBD, DAES, ya nanti di 2023 itu DAES dengan dana keistimewaan itu kita akan melibatkan petani lewat P3A, GP3 dalam rangka pemberdayaan supaya masyarakat petani itu lebih rumangsa andarbeni memiliki, karena kita libatkan dengan cara swakelola dengan melibatkan kelompok-kelompok petani lewat P3A, GP3 dan IP3A. Ya harapan kami semoga nanti pemerintah menyediakan dana yang cukup dalam rangka untuk meningkatkan layanan irigasi utamanya, dalam rangka untuk mempertahankan fungsi bangunan kita. Otomatis disitulah kita menyediakan air dengan harapan dengan air itu bisa dimanfaatkan utamanya untuk masalah pertanian dalam rangka ketahanan pangan. Ya otomatis nanti endingnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY. Ya terkait dengan kami pada posisi bidang sumber daya air, kita berharap masyarakat utamanya masyarakat petani lewat GP3A, IP3A dan GP3A mari bersama-sama saluran irigasi yang ada itu kita rawat bersama dengan kami, dengan harapan itu akan bisa dimanfaatkan secara baik, secara maksimal. Terlebih biar masyarakat petani ketika kita libatkan merasa andarbeni, itulah milik kami, itulah
yang akan kita gunakan, sehingga petani juga akan merasa terbebani dan ingin memiliki di wilayah itu. Saluran irigasi diharapkan dapat lebih mendukung upaya peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan pangan. P3A, GP3A, IP3A dapat ikut terlibat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan peningkatan jaringan irigasi dengan tujuan untuk lebih meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana irigasi di wilayahnya dan mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta memberikan perhatian besar terhadap kegiatan pengembangan lumbung Mataraman serta meningkatkan ataupun rehabilitasi di daerah irigasi tersier yang menjadi kewenangannya dengan harapan akan meningkatkan produktivitas pertanian di DIY. Untuk itu, melalui dana keistimewaan atau DAIS DIY tahun anggaran 2022, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta secara bertahap merealisasikan kebijakan tersebut pada daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah DIY dengan melaksanakan kegiatan pengembangan lumbung Mataraman dengan peningkatan saluran irigasi tersier. Sekup pekerjaan DI Pijenan, DI Pendowo, DI Tanjung ini adalah meningkatkan saluran irigasi, tepatnya di saluran irigasi tersier secara masif. Saluran irigasi ini masih alami, belum ada pasangan, dan ada yang mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kurang lancarnya aliran air sehingga pemenuhan air irigasi kurang optimal. Kewajiban bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengairan, karena urusan pengairan itu urusan yang pokok. Karena apa? Ketahanan pangan itu adalah merupakan kewajiban urusan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah, termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Menjadi PR kita bersama-sama, maka pemerintah harus hadir dalam posisi menghadirkan petani muda. Saya sebut sebagai generasi milenial atau taruna tani yang kita ciptakan di situ. Harus memberikan fasilitas, salah satunya adalah bagaimana pengairan ini menjadi pokok yang harus kita anggarkan. Karena apa? Dalam sejarah bahwa kita itu menjadi penyedia pangan di seluruh Nusantara, maka hukumnya wajib bagi kita meningkatkan kualitas bangunan, meningkatkan pelayanan termasuk irigasi. Dukungannya kita hadir di sini, ini sama teman-teman P3A dan teman-teman ini kan muda-muda, bukan orang-orang tua semua ini, wajah-wajahnya kan anak-anak muda semuanya. Jadi saya tetap optimis, maka dinas ini, di PUSDM ini adalah harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan kesejahteraan. Salah satunya adalah memperbaiki irigasi yang ada. Dan kalau hanya 6 miliar bagi kami, ini prihatin saya sebagai anggota Dewan. Karena apa? Karena 6 miliar itu belum mencukupi kebutuhan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan peningkatan saluran irigasi ini dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dana keistimewaan tahun anggaran 2022 dengan besaran anggaran biaya sebesar 6 miliar rupiah termasuk PPN. Dari APBD DIY, karena yang paling kaya itu hanya pemerintah. Maka pemerintah harus hadir. Berapa? Ya 6 miliar. Tahun 2022 hanya 6 miliar. Dan ini masih sama. Kalau saya pengennya ya lebih dari 10 kali lipat. 60 miliar itu untuk pelayanan. Karena apa, nyun sewu?
kami berkeinginan ini urusan irigasi itu menjadi keistimewaan bagi kita. Kemarin kita sudah ada namanya Perda tentang irigasi, tinggal ngepus saja, tinggal masyarakat ini diberi rasa tenang, airnya kecukupan, petani itu terlayani, dan kami yakin hadirnya DPU SDM di tengah-tengah masyarakat pertanian ini adalah menjadi masyarakat yang ayem tentrem. Nah, salah satunya adalah memperbaiki seluruh irigasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itulah yang kita harapkan. Jadi kalau kita hadir, PUHD di sini adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukumnya wajib dong, masa hanya 6 miliar terus. Tadi saya sampaikan 10 kali lipat keinginan kami sebagai anggota Dewan. Ini dukungan kami sebagai anggota Dewan supaya apa? Kesejahteraan itu dimulai dari DPU SDM. Hadirnya beliau, teman-teman yang dari Dinas PU ini adalah memberikan pelayanan, memperbaiki selokan atau irigasi yang ada. Nek selokannya bagus, di sawang enak, ikannya ya urip, mau kolam ya enak, pertanian juga tidak rebutan. Mereka seneng kok Pak Jenderal? Nah, mereka seneng kok. Hanya hadir di sini aja sudah seneng, apalagi masuk dalam posisi prioritas. Kebutuhan pangan itu adalah skala prioritas. Urusan terkait irigasi seharusnya dapat menjadi keistimewaan bagi masyarakat. Peraturan tentang irigasi juga sudah tersedia, tinggal bagaimana pemerintah mendukung program peningkatan saluran irigasi ini. Masyarakat khususnya petani akan terasa senang jika airnya berkecukupan dan terlayani. Dengan hadirnya bidang sumber daya air di Dinas PU ESDM di tengah-tengah masyarakat pertanian ini, menjadikan masyarakat terlayani, salah satunya dengan memperbaiki saluran irigasi yang ada di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Maksud dari peningkatan saluran irigasi ini adalah merehab saluran irigasi yang rusak maupun meningkatkan saluran irigasi yang sebelumnya masih berupa tanah menjadi pasangan batu atau verosemen, sehingga dapat memperlancar dan menjaga air irigasi. Sedangkan tujuan dari peningkatan saluran irigasi tersier adalah mempertahankan layanan agar berfungsi lebih optimal, menjaga saluran irigasi sebagai objek kebudayaan, serta meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi harapan untuk kesejahteraan bagi khususnya petani, tapi sebagian umumnya adalah untuk penyediaan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa dari segi pertaniannya. Dalam hal konteks semacam ini adalah urusan dengan irigasi. Statementnya adalah dengan irigasi kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan petani kita memberikan harapan yang lebih baik. Dengan peningkatan saluran irigasi ini, dapat mengembalikan fungsi saluran irigasi pada jaringan irigasi, agar saluran irigasi lebih optimal dalam mengalirkan air sampai pada lahan pertanian, sehingga dapat bermanfaat bagi para petani dan masyarakat pada umumnya. Saluran irigasi di DIY dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan budidaya pertanian rakyat yang pada umumnya berupa budidaya tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan. Pemanfaatan saluran irigasi untuk budidaya perikanan dengan menggunakan kisi-kisi pada Perda yang baru tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengajukan perizinan dahulu,
sedang yang menggunakan keramba tetap dilarang. Ya, jaringan saat ini untuk fungsi irigasi, ya garis besarnya kan dengan jaringan irigasi yang saat ini sebagian besar aliran sudah baik dan ada kendala yang masih terkesan kurang maksimal. Jadi misalnya kayak sedimen sampah masuk ke saluran, jadi itu kan memperlambat saluran airnya. Ini dari dinas nanti kan ada babat semak sama angkat waletnya, Mbak. Iya. Jadi saluran bisa terakomodasi dengan baik. Ini sangat penting sekali bahwa di lahan pertanian untuk petani ini untuk mengolah lahan pertanian masih menggunakan air, jadi dari jaringan irigasi masih kita perlukan dengan sangat banyak. Ya, untuk lahan pertanian kan untuk peningkatan mesti kita usulkan, jadi jangan sampai untuk aliran air di petak lahan pertanian jangan sampai terlambat. Jadi nanti kalau misalnya saluran itu bagus, nanti hasil dari pertanian kan membaik. Iya. Saluran irigasi ini berperan penting bagi petani dalam mendukung peningkatan produktivitas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Karena tersedianya jaringan irigasi ini akan mempertahankan layanan agar berfungsi lebih optimal. Adapun fungsi utama dari saluran irigasi ini yaitu untuk membawa dari sumber air utama, salah satunya sungai, ke lahan-lahan sehingga produksi pertanian bisa berhasil dengan baik. Maka, dengan adanya peningkatan saluran irigasi ini, hasil atau manfaat yang didapat dari saluran irigasi akan lebih optimal. Ya, pemanfaatan saluran irigasi ini dengan adanya peningkatan, kita bisa menggunakan jaringan irigasi dengan baik dan para petani juga bisa memakai dengan sebaik-baiknya dengan produksi yang baik pula. Ya, ini kalau sesudah ditingkatkan saluran irigasi sudah lancar, tetapi dengan sebelum ditingkatkan menjadi baik, ini kan ada kendala saluran irigasi masih kurang sempurna. Ya, dengan adanya bantuan dari dana istimewa, ya kami berterima kasih sekali dengan adanya Pemda DIY, jaringan irigasi yang sudah ada. Dengan sangat senang sekali kami yang memanfaatkan jaringan irigasi lebih baik didanai dari dana istimewa, dan mungkin ini bisa petani lebih bagus dan bermanfaat untuk petani juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Ya, kalau untuk penyampaian untuk saluran irigasi, ya kita sering mengajukan proposal dari petani maupun dari P3A-nya ke P3A juga sering mengajukan proposal, jadi untuk jaringan irigasi lebih bagus lagi. Ya. Sasaran peningkatan saluran irigasi tersier ini adalah untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi pada jaringan irigasi agar saluran irigasi lebih optimal dalam mengalirkan air sampai pada lahan pertanian, sehingga dapat bermanfaat bagi petani dan masyarakat pada umumnya. Karena dengan adanya peningkatan saluran irigasi ini,
air yang masuk akan semakin lancar dibandingkan sebelum ditingkatkan. Ya, untuk kedepannya jadi jaringan irigasi supaya ini ada skala berkala, misalnya kayak pemeliharaan rutin maupun berkala, jadi jaringan irigasi tetap berfungsi dengan baik dan petani juga merasakan dari hasil jaringan irigasi tersebut. Ya, untuk pemerintah kita masih mengharapkan jadi jaringan irigasi ini yang belum terjamah dari misalnya untuk lining tanggul tanah biasa supaya diperbaiki dengan usulan dari P3 maupun petani dengan adanya proposal tersebut. Mari kita bersama-sama merawat dan memanfaatkan saluran irigasi yang ada, dengan harapan air dapat bermanfaat dengan baik dalam pertanian, serta dapat berguna dalam ketahanan pangan. Dengan irigasi, kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan petani, kita memberikan harapan yang lebih baik.